crowd control, cari hero yang tebel-tebel ya. Jadi mungkin kalau ambil assassin targetnya bakal terbatas banget gitu. Dan kalaupun bisa ambil assassin dan ngincer marksman, ngincer mage di belakang, pasti banyak yang udah nge-cover. Jadi kayaknya untuk sementara metanya lebih mihak ke fighter atau tank gitu nggak sih? Ke fighter ya. Kalau aku ya tetap lebih suka assassin, lebih keren aja. Lebih keren ya. Kalau kita lihat gameplay ya, karena memang sekarang ini bisa di-flex semuanya, entah dari tank fighter ataupun assassin. Tergantung sekarang apakah memang mereka punya user jungler assassin yang benar-benar lihai gitu loh. Oke, tapi dengan Terizla, Uranus kita juga belum terlihat terlepaskan sama sekali dari Onyx. Lingben, jadi respect. Link Fanny ini dua assassin yang memang lagi naik banget ya, dengan Lethal Ignition yang bisa dipakai oleh Fanny. Dan mungkin dengan Link yang bisa survive, apalagi kan kenapa assassin bisa masuk ke dalam meta yang sekarang itu dikarenakan karena dia bisa bawa season hunter plus satu emblem lagi, satu talent lagi. Itu yang buat dia power. Rapture. No, kayak misalnya kalau pengen bawa apa Quantum Charge misalnya, iya kan, assassin misal. Terus juga ada damage tambahannya dari Lethal Ignition. Betul. Benar kan? Karena kalau dari zaman dulu kita pakai misalnya apa Demon Slayer dulu kan namanya kan? Ya. Itu kan cuma buat pukul jungler doang, nggak ada damage tambahan buat musuh. Iya. Dan rata-rata yang pakai tank doang ya. Bener. Dan dengan menggunakan emblem assassin, otomatis dapetin Furious Hammer gratis di early game. Gak usah susah beli, itu plus 16 penetration itu gede banget. Furious Hammer ingatku cuma 12 nih. Jadi lebih besar lagi ya. Bonusan buat di early game. Wah, oke lah. Nah ini nih, ini pick yang gak dilakukan oleh Brand tadi. Ambil, selamatkan Valentina yang memang menjadi power mereka di game yang pertama. Sekarang sudah dibawakan dan berpindah tangan. Cloud-nya ada di sisi Onyx. Tapi di sisi lain sekarang Onyx juga ada Gift ya, yang kayaknya di game pertama tuh cukup mengganggu. Om Awa, mau nanya dong, Apa tuh? Oh iya, kenapa nggak ambil Beatrix terlebih dahulu? Beatrix, Beatrix bakal diambil Brand ya sebenarnya. Iya, Cuman ya, itu. kalau mereka ambil Beatrix ya, misal mereka mau ambil Beatrix nggak bisa lompat ke belakang sebenarnya. Baik. Hero yang memang butuh waktu dan butuh satu item lah misalnya dari BOD untuk first item dia. Jadi mereka nggak ambil Beatrixnya karena lebih mengandalkan, lebih aman buat main Cloud nanti di late game. Karena Cloud itu damage-nya dia burst dan juga bisa langsung lompat nyerang yang di lini belakangnya dia. Dan ternyata bukan Beatrix yang dipilih. Iya. Mengagetkan. Kari. Adalah Kari ini maksa agar gak ada hero tank lagi yang dipakai oleh Onyx. Berarti kita nggak akan melihat Bisa ada, Aduh, tetap bisa ada. Tetap bisa ada. sampai kelempar pulpen. Cuman ya agak dipaksa kayak oke ini ada Kari nih, kita punya hero yang bisa armor breaker, penetration full. ya mungkin Full ini damage. lebih buat hero-hero yang kayak orang kan udah nggak ada kan, tapi kayak hero-hero Masih kayak Frederick. masih Fredin ya, jadi masih oke kalau dilawan sama Karin. Tapi hero kayak Masha gitu, kayaknya itu niatnya pakai hero begini buat mastiin hero-hero yang stacking HP sampai 3 HP bar ya, itu bisa ke counter. Kalau nggak itu Baxia juga bisa tanda kutip tercounter, tapi ya ngeliat dari komposisinya Onyx kayaknya nggak mungkin ke Baxia ya. Iya sih, ada Frederick memang masih flex ya buat Frederick sendiri. Jadi 3 hero yang tipis. Oh, Masha di respect. Sebentar, masih ada respect dan ya. Respect. Ada 3 hero tipis yang dipakai oleh Brand. Ini bisa jadi makanan untuk Cloud nanti di late game. Jadi mereka akan maksimalin hard tersebut, dan yang terbagus untuk di copy dengan IMU sekarang ini masih terlihat ya buat real world manipulation. Tapi yang bahaya banget ya ini jelas single target lock Kaja yang dimiliki tadi. Dan sebaliknya sekarang Kibo yang dari tadi tuh kayaknya unggul banget karena bisa engage buat tim dia di game nomor 2, udah nggak bisa pakai Kaja. Dan kalau dia pakai hero lain seperti Kufra contohnya, Ini Kufra di ban bisa jadi sih, di ban Kufranya. iya, kalaupun nggak di ban bisa langsung di lockdown dan di burst sebelum bisa pakai skill-skillnya. Biasanya kan kalau kita lawan tim yang engage-nya bagus ya, kita malah engage ke tukang engage-nya gitu kan, biar kita nggak bisa di counter gitu. Alright. Dan last ban untuk AP Brand, Masha ditutup. Ini hero-hero MVP kayaknya hari ini bakal di ban-banin ya rata-rata nih. Masha dan satu lagi dari peluang yang belum keluar, memang ada XP dan juga roamernya belum terlihat sekarang, kecuali Fred di flex ya. Arlot, track record Arlot juga gak terlalu bagus ya sebenarnya. Padahal dia Tadi punya Brave nggak Smite. ada yang Menang, itu kan? nggak dia, maksudnya nggak menghasilkan ataupun nggak proven. Tapi ya tetap harus diwaspadai juga sih. Menang sekali sih tadi. Kalau untuk Cuma digunakan untuk tim sekelas Sonic ya Ya. bisa berbahaya juga. Sebenarnya masih bisa ya, apalagi Arlot ini proyeksinya itu bisa jadi roamer juga. Jadi Kemudian dia bisa diutilize dengan sangat Kufra. apa ya?
kalau aku bilang sih bisa dimaksimalkan dengan sangat baik. Cuman ya kita tidak melihat yang gimana lah dengan Arlott yang digunakan oleh tim-tim sebelumnya. Hanya menang sekali kan. Ya sekali tadi dipakai Burn X-Flash. Burn X-Flash. Tapi ya balik Kufra yang dipakai ini beda ya, karena lawannya dia Kaja, jadi kayak gak bisa Iron Hook yang di cancel terus Kufranya kabur. Kan kita sering lihat kayak gitu tuh kalau lawan Franco. Pakai tough boots, spam nanti buat bouncing ballnya bisa tuh buat ke-cancel. Tapi sekarang ada Kaja yang lebih pasti untuk menarik, dan Kaja Kari adalah kombinasi. Ketika ini dua hero yang disandingkan satu sama lain, mid to late game ini terlihat ngeri banget. Mereka nangkap dari siapapun yang tertangkap dengan defense judgment, kemungkinan besar bakal tumbang kalau gak ada follow up. Itu ngeri banget sih. Tapi di sisi lain buat Onyx juga ada sejenis combo ya. Dalam arti ada Kufra, ada Fredrin. Jadi ada dua orang bisa di depan, dan kalau emang Kufra di engage, coba di pick off, Fredrin bisa engage, bisa cancel. Kalau Fredrin yang ditangkap, Kufra juga bisa counter engage. Jadi itu bagus banget, tapi lawan Martis, lawan Lapu-Lapu, wah berat. YV pasti bakal ke target sih di belakang. Berat. Ini agak berat sih melihat dua hero yang sama-sama bisa loncat untuk ke arah YV. YV-nya kalau nggak bisa menempatkan dirinya dengan baik, bakalan jadi bahan bulan-bulanan. Dan flex kah mungkin untuk Fredrinnya sebagai explainer berhadapan dengan Lapu-Lapu ya, karena ini XP-nya strong banget untuk Lapu-Lapunya. Extra shield dan opsi-opsi untuk lawan Lapu ini udah tereliminasi juga. Tadi ada Terisla, Juventus yang hilang. Tapi Grok masih ada. Oke. Bisa Grok. dengan lebih aman ya ngecek-ngecek ke dalam bush, Iya. bisa nge-one shot Kari, karena Kari kalau udah dash kali aja kan udah nggak ada mobilitas ya. Dan Jadi- juga buat untuk penghalang biar si YV-nya bisa lebih aman. Iya, buat Martisnya Bangun, juga ya. Kalau dikasih bangun dinding kan, tembok, iya. apa segala macem. Kalau nggak mampu ditembokin, ditabrak aja udah adu tabrak antara Lapu Martis lawan Grok ini. Dan masih ada Kufra juga yang sama-sama bisa loncat. Artinya banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan oleh Onyx Esports. Alright, kalau begitu kita akan langsung memulai pertandingan ketiga. Ranger Mas, are you ready? Cibi, are you ready? Langsung saja inilah dia di server ke sana. Silahkan. Thank you so much, Thank Mas you. Jerry, Om Awa, dan Arashi. Apakah kalian ada yang sadar draft dari Onyx itu ketika dua tim MPL bertanding. Draft RRQ mengalahkan Aura dengan karinya. Dia pakai Grok di XP lanernya, dia incer untuk belakangnya karena dia tahu ini karinya itu tidak bisa digapai. Jadi dia main Wild Charge. Kalau misalnya kalian ada yang ingat kemarin di hari pertama pembukaan. Wah, menarik sih ini. Kita bakal lihat nantinya apakah akan works well itu dimainkan oleh anak-anak Onyx Esports menyikapi draft hero yang dibawa juga oleh teman-teman dari AP Brand. Seperti yang dibahas sudah ada Kari, Meltdown, hero-hero durability yang sudah dimainkan oleh Onyx Esports. So ini dia untuk Land of Dawn di game yang ketiga. Karena ini karinya akan power banget JP. Kairinya ini bakal benar-benar dilumas sama kari bulat-bulat. Dan Benar. mungkin nanti Wild Charge-nya lah yang mungkin akan... tapi kayaknya ini agak sedikit berbeda kasusnya ya. Super Marco dia benar-benar berani. Udah, gue bisa akui sih Super Marco ini lucky fearless. Dengan adanya Kufra, adanya Grok, dia tetap pakai Flicker bukan Purify. Ini baru laki. Ini baru laki. Menantang maut ya? Nggak kenal gentar. Dia menantang maut sih enggak. Cuma menantang kematian aja. Sama ya Pak. Sama ya? Maut sama kematian cuma beda huruf depannya doang kebetulan ya. Sorry. Tapi konotasinya sama. Tapi ada satu buah technical pause, ada technical issue yang sedang dialami oleh teman-teman dari Onyx. Kita bakal lihat karena menarik membahas ketika adanya hero yang bisa masuk ke area lini belakang, ada crowd control juga yang bisa dihasilkan melalui wall charge. Menariknya satu hero yang gak luput dari sorotan mata anak-anak Onyx, yaitu Kari. Ini gak ngamanin karya hero battle spell anti sisih, justru escape tools. Apakah ini worth it ketika nantinya team fight yang krusial terbuka di laning phase? Ini menarik sih. Berarti secara tidak langsung, Boots pemegang beban yang cukup berat kali ini. Kita anggap saja worst case-nya kalau misalnya Onyx dalam posisi tidak diunggulkan. Berarti tandanya mereka butuh sisi yang kuat. Dan yang sangat diuntungkan dari Onyx dari winning condition-nya adalah no Purify dari tadi. Gan, inget ya guys ya. Kalau gue pribadi itu punya prinsip ya, respect is the key. Respect is the key. Tapi of balik course. lagi, kalau mungkin keputusan mereka Flicker itu lebih baik dibanding Purify dengan terlalu banyak sisi dari kanan,
Ya, itu dibalikan ke pribadi masing-masing. Tapi jujur kalau gue ngeliat dari draft Onyx, Purify Gaming nih kayaknya salah satu sosok yang bisa menyelamatkan AP Brand. Tapi AP Brand menolak untuk bermain safe dan kita langsung menuju kembali ke Land of Dawn yang tandanya mereka akan bermain lebih ganas dibandingkan game sebelumnya. Ya, karena literally flicker gaming dari upper brand kali ini dan bahkan team fight sudah mulai terjadi. Ketika pause sudah mulai selesai, Keyboy memakan satu buah damage yang ternyata tidak ada respons lebih jauh lagi dari anak-anak AP Brand juga untuk menindaklanjuti apa yang sudah mereka perbuat. Terlebih lagi, Terror Revenge hanya teori gertakan dan ancaman belaka yang dikeluarkan untuk men-trigger adanya satu buah flicker yang sudah tidak lagi terbuka dan First Blood berhasil diamankan oleh AP Brand di menit yang pertama. Brand berhasil mengamankan First Blood oleh seorang Kaltizi yang kita bisa menyaksikan di sini dengan power of assassin dari Boots. Ini akan sangat burst menuju ke arah seorang Kari, tapi Kari dia akan cukup kuat, tapi Boots bakal coba dipasang begitu saja. Tidak ada decimate, masih coba untuk bertahan. No Brand Fighters untuk daerah top lane membuat Onyx Esports tidak berhasil kehilangan Boots. Tapi satu sosok minion sangat dibutuhkan Boots sih. Dia butuh level 4. Dia butuh dapetin level 4. Kalau tidak, ini akan cukup berbahaya ketika turtle yang pertama team fight-nya mungkin akan sedikit dirugikan oleh para pasukan dari Onyx. Tapi ternyata Kairi terperangkap. Decimate is hot point. Malah Kairi yang hilang ketika turtle yang pertama mau muncul, Cipi. Wah, ini mahal banget sih. Perhitungan yang cukup bagus. Dia buka Retributions hanya untuk mengarah ke Kairi. Ya mungkin sudah ada perhitungan yang cukup kuat juga mengapa hal itu dilakukan. Karena nggak ada lagi level setup. 3. Itu dia. Perbedaan level, tidak ada setup juga terhadap Turtle. Ini membuat AP Brand mendapatkan visions yang luas dan free Turtle. Jelas ada di tangan mereka 3 objektif total dan tabrak gaming. Mungkin ini yang menjadi salah satu isu kenapa tidak ada Purify. Karena mereka bakal memberikan serangan tiada henti. Oh, di adjustment nggak berhasil. Oh, kuat masanya Tui. Floptis di depan sana. Masih ada wall manipulation. Killing sudah didapatkan. Decimate aktif. Jangan lupakan itu. Dan bahkan Floptis menjadi korban karena satu pos. Tapi double kill. Dan dapatkan Kaltizi. Pertukaran 2 untuk 1 yang nampaknya tidak adil di tangan Onyx. Tidak adil kembali lagi. Dan kalau misalnya Cipi sadar, 2 game terakhir, siapa yang early-nya owning, mereka yang bisa dapetin game itu. Yes. Tapi kita nggak tahu apakah game ketiga berubah atau tidak. Nah, we'll see. Karena teman-teman dari Onyx Esports, mereka harusnya udah mulai belajar dari kesalahan. Mereka harus bisa menyelesaikan masalah dengan cepat tentunya di dalam game kali ini. Bagaimana mereka bisa mematahkan snowball yang nantinya bakal didapatkan oleh AP Brand dengan adanya 4 objektif keuntungan. Bahkan rotasi dari area sisi AP Brand sendiri udah mulai mengarah ke area sisi bottom lane. Super Marco bakal coba untuk mulai mendapatkan satu buah babysit. Berikut juga dengan adanya carry yang bakal coba untuk memperkaya terlebih dahulu karena perbedaan levelnya udah mulai cukup signifikan. Ada 2 gap level di sana antara kedua belah jungle di mana KLZ bakal jauh lebih enak lagi untuk menunjang dari adanya level ke depannya. Dan terlebih lagi dengan ada posisi seperti ini sebetulnya yang valuable sekali untuk membuka karya momentum adalah Keyboy yang memang dipersempit ruang lingkup semak-semaknya. Oke, dan terlihat nyami ya, Ceweski-nya tuh kayaknya enak untuk dilumat. Dan bahkan terlihat ada sosok Blatisi masuk ke dalam seorang Kairi yang Okwon sih sepertinya bisa makan 3 orang di sini. Okwon bisa makan Ceweski, Okwon bisa makan Sans, dan bahkan Okwon bisa makan dari sosok Keyboy itu sendiri. Kalau melihat Kairi kayaknya untuk ngegapai seorang Kairi nih dalam segi tempo farming agak cukup sulit mencarinya di jungle. Jadi lebih memilih untuk mendapatkan siapapun yang ada di laning dan melihat persentase hal tersebut. Sans kayaknya lebih mengundurkan diri dan lihat dia rotasinya dia puterin lewat belakang karena dia tahu di depan sana udah ada 2 orang yang udah standby on mission. Yap, benar. Dibuy, dipecatkan, akan coba dibakar, tapi decimate, hilang begitu saja, unstoppable. Tidak bisa diberhentikan para pasukan dari AP Brand atas Martisnya dan tidak ada turtle kedua untuk seorang Kairi. Bahkan Kairi kali ini akan coba dizoni dari segi purple buff-nya. Kairi akan coba datang dan Kairi kali ini akan mengadu retribution yang gagal. 2 level sangat berarti untuk seorang Kairi ternyata nampaknya membuat dia mengurungkan niat dan tidak bisa mendapatkan purple-nya, Cipi. Sadly Kairi berada di posisi yang benar-benar tidak diuntungkan atau bahkan bisa dibilang merugi. Bahkan ini sangat-sangat mempengaruhi item yang sudah dikantongi. Bahkan di mana Kairi bertahan hidup dengan beberapa item pecahan Silk Plate untuk bisa menangani damage fisikal yang keluar dari seorang KLZ yang sebetulnya juga sama-sama masih mengamankan beberapa item pecahan yang
penting untuk bagaimana KLZ bisa memberikan satu buah intimidasi yang pasti dari resource yang dia miliki. Tapi yang perlu diperhatikan juga adalah bagaimana Crescent Sight juga udah mulai ada di tubuh dari Super Marco. Damage basic attack-nya akan semakin berasa. Dan juga Demon Hunter Sword sebetulnya yang sudah juga dikantongi oleh cewek. Yang kalau ngomongin posisi cewek masih belum terpantau untuk kontribusi damage-nya karena memang masih berfokus ke area sisi lane yang sedang dia jaga. Wah, worst case terjadi nampaknya ya. Onyx Esports berada dalam under kondisi kali ini. Mereka masih membutuhkan waktu cukup lama. Dan waktu cukup lama yang mereka inginkan ini nampaknya juga berbanding lurus dengan adanya AP Brand yang memiliki power di arah mid to the late game. Mereka punya Valentina, mereka punya Super Marco yang akan cukup kuat untuk bisa mengatasi para pasukan Onyx di arah mid to the late game. Alright, but Kembali terjadi ada sedikit pause technical issue. Tapi kalau kita melihat dari Onyx Esports dengan ada 4.000 gold difference ini agak cukup berbahaya. Yang mungkin harus diperhatikan adalah gimana caranya mereka bisa bawa game ini ke posisi gold yang setara dulu. Entah mulai dari pick off satu persatu, kasarnya 3 sword skill untuk satu orang aja. Itu nggak KLZ. masalah kalau menurut gua. Terserah mau KLTZ mau siapa, tapi kalau KLTZ sekarang yang ngiket kan nggak ada Supres, nggak ada Franco. Mereka punya sisi dari Kufranya. Yap. Dan mereka punya chance yang mungkin tidak sebesar itu. Jadi 50-50. Kalau dia ada Mortal Coil ya udah pasti nggak bakal. Malah bouncing boleh ke cancel. Dan kalau bisa kita lihat dapetin KLTZ, mungkin kalau dua sisinya kayak Tyrant atau Wild Charge, worth it nggak ketika di sisi seberang Marksman free? nah, unworth sih sebetulnya ya kalau Iya, jadi ngomongin agak- situasi kayak gitu. Agak bingung kan, jadi yang mereka harus lakukan gimana caranya ada keputusan untuk mereka membawa game ini ke arah mid to the late game minimal equal atau sama rata dulu dari segi goldnya. Ya. Mau di pick off satu persatu atau enggak mereka mainin laning atau mau ngadu ke arah objective gaming, itu balik lagi sih. Karena winning condition yang dipegang sama Brand, ini mereka early-nya udah pegang, metode late game-nya dia udah ngandelin Valentina View, dia ngandelin Super Marco. Ya. Early-nya ya mainin di area jungler, di arah EXP, Flat TZ, dia tadi zoning-zoning. Itu kurang lebih begitu sih. Itu bakal pecah kalau sampai skenario yang sudah kita bahas ini bakal terjadi ya. Apalagi kalau udah masuk ke mid game to late game, otomatis Super Marco yang dapetin space yang luas. Item penetrasi untuk memberikan damage lebih ke area Kibo yang ngebuka momentum itu bakal jauh lebih besar lagi. That's why ini yang sebetulnya perlu diperhatikan karena teman-teman dari Onyx Esports mereka berada di posisi seperti makan si buah si malakama ya, benar-benar serba salah karena nggak ada setup yang pasti juga untuk memperebutkan turtle. Di turtle kedua mereka nggak dapetin, untuk masuk area objektif juga udah bisa ditangankan dengan sangat sigap dan cekatan oleh teman-teman dari AP Brand. Rotasi mereka yang pasti membuat Onyx mereka harus bisa menyelesaikan masalah dengan sangat-sangat cepat untuk bisa mengembalikan keadaan mid game. Kita bakal lihat apakah hal itu bakal tercipta karena sejauh mata memandang ini masih memasuki menit yang ke-6. Technical issue-nya juga udah mulai selesai dan bahkan teman-teman dari AP Brand udah mulai kembali memantau laning yang sedang dijaga oleh seorang cewek. Oke, makin memperkecil dari gap level yang dimiliki dari Kairi dan juga KLTZ. Tapi di sisi sebaliknya Super Marco-nya makin kenyang, Super Marco-nya makin emes nih endut. Karena dia free banget untuk Ya. makanin semua laning yang ada di arah gold lane. Benar, dia benar-benar dapetin space yang luas, hancurin turret juga. Switch lane setelah penghancuran turret bottom juga udah mulai dilakukan. Turtle terakhir udah mulai muncul, tapi dengan adanya gap level yang sudah kita pantau kali ini di angka 2 level, kontes kayaknya bakal dihindari oleh teman-teman dari Onyx Esports. Mereka bakal coba untuk mencari pertukaran lain. Kita bakal lihat siasat apa yang bakal dilakukan dengan adanya 4 member teman-teman Onyx Esports yang berada di area mid lane. Oh my god, perfect turtle. Tapi kali ini akan ada teamfight terjadi. Ogun masih selamat. Oh, charge. Kimoy gagal mendapatkan Ogun. Teamfight kembali terjadi. Flat is coming. Kairi. Mereka dipaksa. Mencoba dilumat. Wajah telah dikeluarkan tapi bersama dengan Kimoy. Combo combronya gagal. Super Marco still survive. Padahal lihat Symphony of Skill dari seorang Bus dan juga Kimoy udah maksimal. Tapi nampaknya tidak cukup damage, Civi. Yap, again, Onyx Esports, mereka harus pulang dengan tangan kosong. Siasat yang mau mereka lakukan untuk menukar turtle perfect di tangan Kelzy dengan adanya setup yang cukup bagus di area purple buff ternyata dipatahkan begitu saja. Justru di
dibalikan lagi dengan penekanan yang datang dari AP Brand dengan hancurnya outer top turret yang dimiliki dan bahkan posisi dari Super Marco udah nggak lagi di atas, kini dia udah mulai berada di area bottom lane. Ini yang perlu diperhatikan adalah damage mungkin ya, damage yang diberikan oleh AP Brand udah mulai maksimal. Itu yang membuat akhirnya Onyx Esports setup impact-nya nggak sesuai sama skenario yang sudah mereka ciptakan. Alright, dari Kyle TZ. Kali ini dengan level yang makin jauh membuat para pasukan Onyx Esports agak sedikit berpikir 2 kali lipat ya untuk bisa menumbangi dia ya. Dengan stiker-stiker brand kembali mengumandangkan dan memanaskan arena Land of Dawn. Tapi memang masih berbeda 4.000 walaupun dengan kegagalan tadi dan mereka harus mundur. Club TZ mencoba di all in tapi lihat Previsor telah didapatkan. Kairi jangan sampai lupa dia bisa dilumat habis oleh para pasukan brand selama ada Super Marco. Itu udah mulai harus dikalkulasi. Kairi tidak sekuat itu. Fredrin nih tidak sepower itu sekarang karena itemnya tertinggal. Goldnya tertinggal jauh. Bahkan level dengan gold lanernya tertinggal 1 level untuk seorang Kairi. Jadi tunggu Kairi squad itu, tunggu Kairi bisa untuk melakukan bait. Minimal kalau ada burst dan defense judgment terhadap seorang Fredrin, dia nggak langsung tumbang gitu loh. Baru dia boleh deh betting kayak gitu. Alright, tapi cewek ngebuka karya satu buah Blazing Duet hanya untuk melakukan clearing dan lihat damage yang diberikan oleh View bahkan menyisakan 1,5 health bar darah dari cewek itu sendiri yang membuat dia harus regen HP dan melakukan clear terhadap wave dan tapi lihat di Norkin. Oh, gagal pencurian yang dilakukan oleh tim Onyx. Malah mereka harus dilumat. Kiboy akan coba dimakan. Satu momen kill hilang. Boot langsung ditelan. Breaker for one shot bahkan harus dikeluarkan. Tidak ada setitik darah merah pun di tangan Boots dan bahkan para pasukan dari Onyx mereka gagal melakukan take over. Tapi keberanian mereka untuk melakukan banding di arah Watt udah luar biasa dan lihat gold art-nya terlalu jauh. 7.000 berbanding dengan Kairi 4.000 yang tandanya Kairi mungkin cuma baru punya 2 item menuju ke arah ketiga. Boleh kita lihat item Pak Produser? Bentar lagi kita bakal lihat. Karena harusnya Kairi cuma punya 2-3 item. Harusnya karena udah cukup tertinggal dari gap level, dari keuangan juga, ditambah lagi kita bakal lihat juga bagaimana teman-teman dari Onyx Esports melakukan penanganan terhadap Lord yang pertama yang berhasil diamankan oleh teman-teman dari AP Brand. Terpantau Lord ini akan bertampak dengan adanya hilangnya inner turret di 2 laning phase yang dimiliki oleh Onyx Esports. Oh, Boots mau dimakan. Tapi nampaknya kali ini Boots mau dimakan, tunggu Karinya datang ke atas. Ogun akan memberikan sedikit informasi. Watchers melawan 4 tapi nampaknya gak berarti karena decimated hardpoint. Ditukar dengan Ogun itu mahal. Kenapa mahal? Mereka gak bisa mancing dan mereka gak bisa dapetin siapapun dari arah belakang. Yang pastinya base ini akan bisa di-defend. Menurut gua Boots melakukan keputusan yang mahal. Dan lihat Kairi bahkan belum 2 item. 1 item dia cuma punya anti-kuiras. Lihat. Dia cuma punya anti-kuiras, betapa jauhnya dengan apa yang dimiliki KLTC. Gimana nggak KLTC sembarangan untuk bermain Mortal Coil di sana? Dia nggak punya defensif. Tancep. Minim defensive mechanisms, hanya mengandalkan karya 1 item aja tidak cukup. Itu membuat KLZ dengan semena-menanya bisa menusuk beberapa pemain terkhusus hero frontliner bahkan dari teman-teman Onyx Esports dengan resource pastinya which is Decimate ya. Dan yang perlu diperhatikan ini cukup krusial, ternyata 2 inner turret yang berhasil dihancurkan dari 1 Lord yang disecure oleh teman-teman dari AP Brand. Dan inisiasi dari Boots yang sempat dibahas tadi emang benar-benar wise banget dengan hilangnya Kaja, itu membuat setup yang mau dibawa oleh AP Brand untuk menindaklanjuti tim fight lebih jauh lagi juga akhirnya bakal harusnya diturunin ya, karena tadi kita lihat juga sebelum pause mereka mundur lagi ke area belakang. Betul. Wave minion mid lane-nya juga berhasil di-clear sehingga inner middle turret-nya masih cukup berdiri kokoh dari teman-teman Onyx Esports. Cuman yang jadi pertanyaan adalah dengan ketertinggalan item seperti ini, setup yang tidak pasti juga, Onyx Esports mereka harus memperhitungkan banyak sekali langkah sebetulnya untuk setup tim. Tapi Boots tadi sih menurut gue itu keputusan yang tepat dan mahal. Kapten menukar dengan Roamer, walaupun kalau dihitung-hitung ya, EXP sama Rom itu nggak adil. Pasti rugi juga, rugi banget malah. Tapi yang dia ambil adalah Rom Initiator yang harusnya bisa melakukan pick over ketika best turret yang akan dihadapi dari sisi Onyx. Ditukar dengan tidak ada Kaja, itu mahal dan harusnya mereka reset. Kalau tadi Kajanya nggak tumbang, itu mereka masih invasi lagi. Kajanya
recall aja sebentar. Pastinya. Wave mediannya nggak usah didorong, biarin aja wave ketahan di tengah. Kajanya udah balik lagi, clear 3 lane. Clear 3 lane, pastikan Kaja sama Kari. Dia narik siapapun bisa dilumat, ditelan bulat-bulat. Benar, itu mungkin kemungkinan yang bisa terjadi sih kalau tadi Boots nggak melakukan inisiasi ke area dari sisi Kaja ya, karena memang Kaja adalah salah satu hero metode pick off yang dari tadi kita lihat di early to mid game-nya meresahkan banget, dan bahkan setup demi setup yang dibawa oleh Kaja tadi juga benar-benar bagus. Dan nampaknya baru saja kita balik lagi ke area game, ada masih technical issue yang sedang dialami oleh teman-teman dari Onyx ya, datang dari Boots yang tadi angkat tangan nih. Kayaknya ada satu kendala deh setelah Boots tadi berhasil pick off karya Kaja. Jadi yang membuat kita bakal nunggu lagi terlebih dahulu. Nah, sambil nunggu kalian jangan lupa untuk berikan dukungan terus dan semangat Betul. ke teman Indonesia kita yang tercinta yang sedang bertanding hari ini. Tapi oleh. Aku Apa mau tuh? absen dulu dong adik-adik. Yang berada streaming di YouTube adik-adik, coba absen dulu dari mana aja adik-adik. Boleh. Adik-adik, coba boleh hadir-hadir Boleh. dulu. Ini ada Absen siapa dulu. nih? Ada Ludiani Agustin, Anang Saputra, ada Snowy, tuh. Wah. Ada Yomort, ada Anda sendiri. Anda sendiri tuh siapa? Tadi Saya maksudnya. Snowy Anabulnya Kak Anaji, Kak Anaji, Kak Ranger Mas lagi nih. Snoop, Oh beda ya, beda Beda. ya. Snowy putih. Oh iya, sorry. nama panjang Anabul aku kan itu. Oh iya tahu. Rapper. Iya, keren banget ya. Dari Makassar, Sulawesi. Halo Madura, Makassar. tuh. Halo Madura. Ada Banten, Bekasi, Hai, Jakarta hai, Utara, Banten. Ngawi, tuh. Keren dari Sabang sampai Merauke. Gila Sidoarjo, gila kolom komentar nggak kendor. Gokil. Ini dia rame sekali ya, ini gue sebutin namanya nih. Ada Kolmi Amal, Muhammad Dana, Gokil. ada Rifki, Palembang. Wah, Halo Rifki, halo semuanya, halo Palembang. Wah, luar gokil biasa. sih. Ini juga nih yang di stream satu lagi juga kita bacakan ya sabar ya. Rame Wah, banget. Nah, sambil nunggu kalian juga bisa kali. Ini check out tiket nih, Ada Ranger Mas. Ada Pekanbaru. Wow, tuh. halo Pekanbaru. Iya, ada Hai, Batam juga dan hai. Ijal tuh, Ijal di Batam. Nih Ijal Halo Bokeh, Ijal, bukan Pak, jauh ya. Oh, Mainnya bukan. jauh banget tuh ke Batam ya Ijal ya. Riau hadir. Halo Riau. Tuh, Cianjur. Oh iya nih guys, mumpung kalian lagi absen, kata Nah. Cipi jangan lupa. Kalian beli tiket. Benar. Kalian amanin tiket kalian. Kalau bisa kalian beli 2. Siapa tahu ayang kalian mau mau nonton. Nonton Iya. SPS Dead ceritanya. Hah? SPS Dead. SPS Dead, Benar. waduh. Couple goal zaman sekarang adalah nonton turnamen e-sport, apalagi Snapdragon Pro Series ya guys ya. Yoi bro. Tapi yang jomblo, haha, kasihan deh lo. Tuh lihat, hanya tiket Legends yang tersisa. Jangan sampai kehabisan. Yoi. Ingat ya guys, ini terbatas. Jadi kalian bisa langsung dapatkan tiketnya di https://isl.gg/SPS MLBB tickets. Jadi Nah. mulai 30.000 aja. Cek ranjang kuning sekarang juga ya guys. Boleh. 30.000, 30. 30. Boleh 30. Boleh 30. Cek ranjang kuningnya kakak. Langsung check out ya guys ya. Jangan lupa nih, karena kalian bakal ketemu sama professional player kesayangan kalian juga nantinya di Istora Senayan. Bakal ketemu sama konten kreator yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng juga. Kalian bisa bikin konten, bakal seru-seruan bareng. Jadi langsung cek ya, tadi udah ada linknya juga, bisa kalian kunjungi. Harganya juga murah meriah. Jadi kapan lagi ya kan weekend kalian yang kemana-mana. Tapi Oke, absen udah selesai. Yap. Dan dagangan udah habis, tapi ternyata nggak jadi. Sabar menonton. Sabar Tahan. menonton. Tahan. alright. Oke. Apakah kita akan kembali ke analis untuk membahas atau kita bakal menunggu terlebih dahulu nih? Nampaknya. Oke, tapi nampaknya karena analis kita sudah bersiap-siap ya. Hmm, Kita sebentar lagi kayaknya akan melempar menuju ke arah analis dan juga host kita. Nah sebentar, Sure. Mas Gary naruh dulu bangkunya biar nggak kelihatan. Habis Oke. itu baru pakai headsetnya. Oke Mas, are you ready ya? Tanpa berapa lama kita langsung aja lempar ke host dan juga analis kita. Take it away. Ha!
Hap, diterima dengan sangat baik teman-teman. Pastinya terima kasih sekali lagi untuk Oji dan juga Cipi. Kita sudah menyelesaikan belum? Kita hampir saja menyelesaikan game yang ketiga. Kali ini keunggulan ada di tangan AP Brand. Ada technical issue yang terjadi kali ini, nampaknya dari cewek masih ya. Sama ya? Sama dengan yang Korbannya. tadi. Iya. Ya. Cuma tadi cewek waktu di game kedua kayaknya nggak ada masalah yang terlalu signifikan. Kayaknya. Kayaknya. Tapi untuk di game ketiga kali ini rasanya harus adanya apa ya? Perbaikan yang berarti mungkin. Wah, game ini berat banget sih karena emang Martis ya. Martis di early game itu brutal Strong. banget ya. Banget, dia banget. tuh emang clear cepet, levelnya lebih tinggi. Terus faktanya dia bisa reset skill decimationnya begitu kan. Itu yang bikin kalau di fight awal-awal dimana semua orang juga HP-nya kan emang nggak banyak. Jadi kayak resetnya Langsung. tuh jadi banyak gitu. Ya. Betul sekali. Dan Itu early advantage yang dimiliki tadi oleh AP Brand. AP Ya. Brand. Jadi 4 poin kill yang didapetin tadi buat di early game itu bener-bener nge-snowball tadi. Dan apalagi mereka bawainnya itu dengan Martis, dan Martis kita tahu nih tiap kali di early game dapat makan yang banyak. Itu kayak dia tuh udah susah untuk bisa tumbangkan. Apalagi dengan item build-nya kan Furious Hammer ada tadi. Iya. Terus juga dia Molten Essence juga. Ya. Molten Essence sebenarnya adalah item yang jarang kita lihat untuk di build untuk di meta yang sekarang, tapi masih tetap di build ternyata dan dipakai. Karena kenapa bisa efisien ya, karena udah menang level, udah menang Iya. atribut. Dan ini kita bisa melihat dari item Itemnya. build-nya sekarang juga. Satu Furious Hammer yang masih terjaga juga, Molten Essence yang masih ada di sana, Blade Armor. Jadi respect untuk Cloud-nya ya. Mungkin kita melihat ada beberapa Blade Armor, hanya satu Blade Armor, tapi ada Brute Force yang dipakai oleh Kaja. Dan Kaja yang di sini juga dia punya Radiant Armor bersama dengan Tough Boot. Jadi untuk Magic Defense-nya ini udah lebih daripada cukup. Karena Radiant Armor ini bisa menetralkan tetesan air dari Yif. Dari Yif ya. Goresan-goresannya ada sat. Iya kan, jadi nambahnya itu lebih enak lagi Iya. dia. Makanya semua frontnya juga pakai kan buat mastiin Betul. kalau lagi ada situasi di mana mereka tuh saling lihat-lihatan ya teman lord tuh pasti kayak Sans damage-nya bakal dikurangin banget gitu. Dan 3 Radiant Armor kan terlihat juga. Valentinanya bahkan sudah mulai mendapatkan item-item damage dia, Clock of Destiny, Destiny, Lightning, Glowing Lightning One bisa Troncel. di-buy. Jadi ya ini udah mulai terlihat bahwa terakumulasi item-item yang bakal dicapai oleh HP Brand. Sedangkan dari tim Onyx mereka masih struggle banget di sini untuk menciptakan item-item mereka. Lagi Kairi ya. Di sini kan buat Onyx frontline utama tuh ada Kairi, ada Keyboy. Tapi buat Kairi juga item defense cuma ada Antivirus, itu buat physical. Sedangkan buat Magicnya juga baru jadi porsi-porsian loh, belum jadi item full satu pun Betul. belum ada. Masih ada Silence Rob ya satu di sana. Jadi kalau ketemu Valentina fix langsung dihajar gitu kan. Dan faktanya kayak karena emang Brand tuh mempunyai seorang Kaja, jadi Onyx tuh ketangkap terus-terusan ya. Jadi ini situasi yang berat dan belum ada kayaknya solusi dari segi eksekusi untuk sisi Onyx. Ya, dari Onyx mereka butuh untuk damage dealer sebenarnya. Ya sekali lagi sih konsepnya adalah mereka punya tank jungler, mereka wajib untuk punya follow up damage di belakang. Dan Cloud-nya sudah punya 3 item core. Ini yang paling penting, Corrosion, Demon Hunter dan juga ada Golden Staff. Tapi untuk bisa mendekat ini yang sulit bagi Cloud-nya. Efek Terrify dari Valentina, belum lagi mungkin dia bisa di gap dengan Kari sendiri. Dan bicara soal hal-hal item, dan kita langsung melompat dulu ya. Kita bakal lihat dari emblem setnya terlebih dahulu sekarang, di mana Quantum Charge tetap menjadi pilihan untuk kedua marksman ini. Cuman pembedanya Kari, karena Kari ini adalah tipikal marksman yang memang attack speed. Dia bukan tipikal spammer, dia bisa pakai emblem marksman. Berbanding terbalik dari Cloud-nya pakai basic common emblem seperti yang kita tahu. Dan itu dia Swift juga dipakai oleh Kari. Jadi dia memang memaksimalkan untuk efek attack speed dia. Dan tambah lagi sekarang dari untuk groknya ya, untuk boots dari sisi Onyx juga dia all in banget di emblem buat duel gitu kan. Quantum Charge buat lebih mobile, bisa mengejar, bisa mundur. Dan ada killing spree juga tuh buat mastiin kalau emang 1v1 bisa lebih lebih dominan sih dengan adanya grok yang bisa build damage tapi secara teknis gara-gara pasifnya bisa lebih tebal juga ya. Nah ya, tapi ya sekali lagi lawannya Lapu-Lapu ya. Lapu-Lapu ini Tuh. ini nih bedanya Flaptisi mungkin di game pertama ya, dia juga bisa melompatkan Terisla-nya. Ini opening. Sekarang Lapu-Lapu juga bisa opening dengan Bravest Fighter-nya dia. Immune to CC, punya Brave Smite, Festival of Blood. Dia tanky banget untuk bisa ada di depan. Dan ini yang membuat brandnya terlihat kuat di game yang ketiga. Karena sekali lagi mereka punya frontliner yang bisa nabrak-nabrak terus-terusan. Dan dari sana karena mereka punya frontlinernya, Martisnya tinggal follow up damage mereka ini semuanya cukup. Dan jangan lupakan Kaja sini. Kaja dengan efek suppressnya beda banget dengan Franco.
ditarik keyboardnya, follow up di belakangnya siapa yang masuk ya tinggal milih mau Martis mau Kari Semua juga bisa sih. Betul, dan itulah yang terlihat juga dan kajiannya ini pakai focusing mark. Jadi ada tambahan lagi untuk 6% tambahan damage dari teman-teman yang lain dan juga pull yourself together. Dan satu, emblem support yang dipakai oleh Kaja ini akan menambahkan lagi movement speed dia karena agility juga dipakai. Jadi ini cepet banget buat Kajanya. Buat bisa ngejar-ngejar nanti, buat nangkep. Apalagi kalau lawan musuh yang banyak slow ya kayak Yves-nya. Jadi mungkin buat Onyx emang ini cuma soal recovery, harus beli waktu dikit, Wah. cari farm lagi. Ini bukan beli waktu dikit, banyak nih. Beli waktu banyak. Mereka butuh defense banyak banget untuk bisa back on the game. Soalnya kita kalau dari emblem buat Suns juga, buat Geek-nya ya, dia juga ambil Weapon Master. Jadi emang dia tuh niatnya dari awal buat jadi damage dealer yang salah satu damage dealer utama. Tapi sayangnya karena kondisi game begini, dia tuh udah nge-skip loh. Dia langsung bikin ke Ice Queen 1, langsung bikin ke Glowing 1. Tapi tanpa item regen, item mana regen gitu kan. Tapi tetap aja kayak damage-nya sejauh ini masih kurang ya. Karena emang item dari sisi brand itu udah jadi semua. Ya, dengan sekali. defense-nya dia ya. Tapi yang menarik sebenarnya dari Valentinanya sih karena ada Trill yang dibawakan. Bukan Rapture kan. Misalkan kalau kita tahu ada Rapture, Iya. itu untuk late game. Tapi ini untuk basic untuk di early game-nya Trill menurutku lebih bagus memang dibandingkan dengan Rapture. Flat stat ya. Sekali. Nah, itu adalah gimana ya? Tinggal mencari solusi aja nih untuk kelanjutan beberapa ini terhenti di menit ke 10 tadi kalau nggak salah. Di 10 menit awal kita bisa melihat dari Onyx Esports masih kesusahan untuk bisa menembus pertahanan yang digalang dengan sangat luar biasa oleh teman-teman dari AP Brand. Menurut Om Wawa, apa yang harus dilakukan oleh mereka? Dari Onyx ya mereka defense dulu sih, mereka harus bisa mancing ya bagaimana pergerakan Flap TZ yang harus bisa ditangkap ini. Ya. Karena Flap TZ adalah openernya, ini mereka harus bisa cari celahnya bagaimana untuk bisa menemukan Flap TZ. Yang kedua ya menghindari sebenarnya efek tarikan yang bisa diberikan oleh Kaja, oleh Ogwen. Ya karena Ogwen-nya wah itu kalau udah punya konsil apalagi tinggal narik kan dia tinggal milih. Ya. Dan di belakangnya jelasnya ya ini combo. Sekali lagi ada combo Kari Kaja. Tarik ke belakangnya dan kita lihat kali ini standing sementara Ini saya suka untuk nih. eh, Oh Bigetron menang ya? kedua grup. Bigetron dan Aura berhasil memenangkan pertandingan Oke. melawan Todak dan Dan juga melawan EVOS EVOS Legends. Oke. Interesting. Interesting ya. Dan Jadi- kita juga bisa melihat kali ini dari RSG Filipina yang juga memenangkan pertandingan dan juga Eko. Sengit Ya. banget ya. Tapi Sengit kayaknya juga emang ini malah grup A nih yang sengit ya. Grup A sengit banget loh. Ini nih. Serius. Tapi grup B kan lagi main juga sekarang Iya, ini kita masih sekarang lagi menunggu lanjut ya. hasilnya. Betul. Tapi Born Express tadi mereka sudah memperlihatkan ya permainan mereka lah. Mana mereka dapetin kemenangan juga 2-0 atas EVOS Icon. Jadi ya antara grup A dan juga grup B ini makanya kita bilang ini stacking banget nih. Karena semua timnya ya semua punya kekuatan masing-masing yang bisa mereka keluarkan sekarang. Dan beda-beda dari masing-masing tim. Ada yang mungkin kuat di assassinnya, ada yang kuat di roamernya, ada yang kuat di marksmannya. dan metanya juga emang mendukung kan Betul, buat game sekali. berbagai jenis strategi gitu. Kita Betul lihat di sekali. game di match ini aja kita udah lihat gitu kan, ada kayak strategi yang front to back, ada yang dive, ada yang poking dari jarak jauh. Jadi emang meta sekarang tuh yang bikin seru banget sih. Iya. Apalagi strategi-strategi yang bisa dibilang antara game satu dengan game yang lainnya selalu berbeda dan selalu bervariasi. Betul. Bayangkan ini baru hari pertama. Hari pertama. Baru hari pertama pertandingan yang bisa dibilang ya masih awal lah. Masih Ya kan? awal. Kita belum lihat besok. Wah, Waduh. lebih Um, dar-dar lagi. Ya, karena ini mereka masih meraba nih yang Betul. mana ya. Kalau besok menurutku mereka udah harus bisa dapetin poin kemenangan ya. Buat tim tinggal lagi kalah di hari yang pertama nih. Betul. Besok tuh udah kayak harga matinya mereka buat oke kita harus push semuanya nih buat keluarin semuanya. Karena ya berarti kalau mereka hari ini main 2 match, besok 2 match, terus besoknya lagi 1 match, ya itu penentuan banget gitu loh. Jadi ya mereka harus udah berkaca dari sekarang. Bahkan match pertama mereka kalah juga ini udah harus reset semua. Udah gak bisa lagi kayak kita kalah lagi di bahaya nih. Soalnya yang nggak lolos itu 50%, 3 tim. Oke. Dan nampaknya saya sudah mendapatkan pertanda untuk kembali menyerahkan kepada Ranger Emas dan juga Cipi. Langsung aja kalau gitu silahkan. Terima kasih banyak Mas Gary, Om Wawa dan juga Thank Arasi. you. Analisa yang sangat luar biasa tentunya untuk mereka. Dan juga nih informasi buat kalian semua. Ini adalah match kedua karena kita akan bertanding sampai match yang keempat. Dan jangan lupa juga kita ada stream B dan juga stream C. Jadi kalian bebas boleh pilih tonton dimanapun yang kalian mau. So langsung kita menuju ke lane out dan masih bersama dengan Ranger Mas dan juga Cipi. Yoi, kita udah mulai
melihat adanya Lord yang spawn di 70 detik ini, kurun waktu yang cukup lama, 1 menit lebih yang bisa dilakukan oleh AP Brand untuk clearing terhadap wave minion dan juga Onyx Esports untuk memikirkan bagaimana cara mereka bisa keluar dari masalah ini. masalah ini. Betul, Exactly. Lihat, kayaknya abis berpikir keras mereka ya. Wah, terkuras sekali tenaganya nampaknya. Tapi kita lihat, bener gak Jimmy? Bener banget, kayaknya terkuras banget sih energinya sih. Jadi ya membuat setelah membahas, kita bakal lihat bagaimana bisa keluar dari masalah itu sendiri untuk Onyx. Dan ternyata masih ada isu technical ya, technical issue yang sedang dialami oleh Onyx Esports. Jadi mohon sabar sejenak guys, kita bakal lihat ataupun dari tim AP Brand ya. Oh, isu. Yang biasa ngelap buat yang kotor-kotor isu. Tisu bapak. Ah, tisu mah kalau aku kangen dia. Miss you. Ah, Apalagi nih, salah. ada lagi? Jangan, belum dong. Belum ya, pelan-pelan Pak Supir. Pelan-pelan Mas Supir. Oke. Ternyata masih ada technical issue. So, kita bakal tunggu terlebih dahulu hingga dengan selesai karena ini match Sebentar point. doang ini, tenang. Ini Aman aja. technical isunya sebentar doang. Iya. Ini nampaknya ini bakal coba di setting sekali lagi, sedikit lagi. Karena Dibantuin tuh. dibantuin dong. Player ini pertama ya, TV ya. Yang mungkin banyak orang tidak tahu ya. Samsung S23 5G yang mereka pakai itu, Ultra Iya. itu semuanya steril. Pastinya. Jadi digunakan ketika player itu mau main aja. Dan gua sempat dapat informasi bahkan saking ketat dan striknya Snapdragon Oke. itu cadangan atau misal kita bilang substitution ya itu nggak boleh datang ke arena bertanding loh. Oh, Mereka tetap tunggu di lounge. oke. Bahkan coachnya kalau tidak salah yang naik itu cuma satu. Matanya tadi kita lihat ya, Coach Yep. Iya. Only. Itu informasi yang aku dengar dari tembok yang bergetar Wah. sama rumput yang bergoyang. Tembok yang bergetar dan rumput yang bergoyang. Iya. Oke. Informasi yang cukup interesting. Jadi steril. Eksklusif itu ya. Se-eksklusif dan Se-eksklusif se-steril itu. Luar biasa Iya kan? sekali. Jadi Mungkin ini nanti baru pas di Senayan kita rame-rame berkumpul iya, baru tuh. benar. Karena ini masih group stage juga. Jadi benar-benar dibuat se-eksklusif itu pastinya teman-teman. Ini kita bakal tunggu karena kita menjunjung tinggi fair play juga pastinya. Oh pasti, fair So, play is pasti. number one. Yap, Sportivity. Ya bahasa Inggris sih. Sportivitas apa? sportivitas. Sportivity. Iya, itulah semangat ya. Fair Sportivitas, play. fair play. Supaya lebih fair play lagi. Jadi kita menunggu banget nih all the best buat kedua belah tim yang bertanding ya supaya isunya kelar juga karena ini match point penting. Tadi kalian lihat juga kan banyaknya udah banyak banget perubahan poin ya. Benar. Dari Banyak guncangan ya. Banyak bergoyang di lane of down. banyak yang bergoyang Lo di bener line dong. of down. Iya, gak salah. Bahkan- Banyak fluktuatif lah. Ah. Naik turun. Jadi gini Bu dosen. Aduh, itu kan ditabok gue. Padahal kan gue mau nanya gitu loh. Nah, dari goal difference ini yang gue akan bahas sedikit ya. Ya. Walaupun ini perbedaan cukup jauh nih, tapi kalau misalnya ini menit 15, 18, 20, terus masih beda 10.000 itu udah tidak terlalu berarti loh. Karena mereka itemnya udah full, walaupun gap difference goldnya udah makin meningkat, itu nggak masalah. Tapi kalau mungkin sekarang ini masih problem menurut gue pribadi. Ya. Kemungkinan besar nih Kairi baru 3 item. Kemungkinan besar ya, terakhir aja Kemungkinan tadi besar. kita lihat 2. 1 bahkan. Tadi 1, Tadi pecahannya 1. banyak. Benar. Dan sekarang kayaknya 3 deh menurut aku. Pecahannya udah jadi 2. Harusnya ya, we'll see. Itu item yang sangat berarti sih. Bisa jadi salah satu catatan juga buat Kairi bisa lebih survive dari serangan yang pasti Mana catatannya dong? Catat dulu dong. dari Kairi, Oh. Bapak. Onyx yang pegang catatannya. Saya tangan kosong aja nih. Ampun Pak, ampun. Saya nggak bawa senjata, saya tangan kosong. Bukan gitu, Ah. beda. Emang, laki suka salah. Ya udahlah. Salah, Kalau salah, kayak salah. gitu, kita Nah, bakal ini lihat nih. itemnya. Itu dia item. Berapa? Peka banget. Nah, ini udah bahas. Alamak, Berapa belum? Masih 1. Masih 1. Tapi kayaknya belum update deh. Udah sih harusnya. Udah nih Udah harusnya harusnya. ya. Karena gap networknya tadi kan udah jauh banget. Ini yang Iya. mempengaruhi dia tertinggal, Iya, gak dapet iya, iya, iya. turtle, gak dapet lord, gak dapet point kill ya kalau gak salah juga. Berarti dia mau ngincar ini dulu, Radian. Bisa jadi Mm-mm. untuk menahan damage yang datang dari Piu ya. Wah itu Keyboy bener-bener sengsara sih, dia langsung immortal tuh. Mhm. Iya langsung sengsara banget dia.
Pastinya Immortal, tapi Immortalnya nggak cukup nggak sih? Walaupun memang ada life insurance, tapi untuk nahan damage physical sama damage magicalnya ini kurang sih buat seorang Kufra yang notabene dia bakal maju ke depan dan buka setup moment. Salamahnya, Masalahnya. itu maksudnya. Ini burstnya kegedean. Ya, itu. Kan dari si Valentina kegedean. Iya. Terus juga Karinya udah bukan DPS lah, udah DPS burst juga. Tank killer. Jadi kayaknya jangankan dengan ada Immortal doang. Dia nanti mungkin pakai antik aja. Itu masih cukup kurang. Masih kurang untuk sustain. Jadi bener-bener dari sisi Keyboy ini harus mainin momentum. Momentum. Iya, karena mereka harus mengandalkan literally witches yang mereka harus benar-benar mengandalkan tanpa purify-nya para pasukan AP Brand. Ya, itu kosakata yang pas banget, kebetulan kita lagi di Jaksel ya. Iya, that's why setengah-setengah Inggris. Oke. Nice one. That's Karena why. ya itu dia tadi kalau ngomongin momentum sebetulnya Keyboy nggak dikasih kesempatan banget buat buka atau bahkan bisa manfaatin dimakan. rumputan. Iya, dia buka dimakan. Iya. As always dimakan, selalu dimakan entah dari serangan dari Super Marco, Pew, dan bahkan ya nggak menutup kemungkinan dari Kyle Z yang memang selalu berada di area depan. Tapi kita nggak tahu nih ya, kita bakal lihat apakah di sela-sela pause ini adanya apa ya, cercahan cahaya gitu yang datang ke Onyx. Sebenarnya kalau di pause ini bukan cercah cahaya, Apa? tapi pause itu atau break itu membuat adrenalin lo mereda. Jadi lo Iya. misalnya kalah nih ya, dalam posisi under dulu pertama kita ngomong. Lo yang tadinya udah pusing pala tuh, tapi karena break, karena pause lo jadi lebih bisa tarik nafas, tenang, relax, mikir. Chill. Nah kalau lagi menang, wah lo udah hype banget nih, tapi lo diturunin hype-nya. Ya. Jadi kalau break dan pause itu tuh untuk mereka seperti itu. Wah, nampaknya belum bisa ya kita balik lagi ke in-game ya. Jadi sabar sedikit buat kalian semua ya. Sabar, Menarik, karena sabar. juga menarik. Apa yang menarik itu? Terlihat lezat dan bergizi kayaknya game kali ini. Super lezat dan bergizi sekali untuk game kali ini, apalagi untuk teman-teman AP Brand yang lagi megang kendali permainan sebetulnya ya. Dari sini kita bisa lihat juga bagaimana apakah Onyx Esports bisa jauh lebih tenang lagi, Oh, lebih udah. chill. Udah game nih kayaknya. Karena udah udah game. udah ready juga ya Nah, harusnya ini ya. lo makin lama nanti gue kasih tahu nih ciri-ciri udah in game nih. Ini bau-baunya udah in game nih, bau-baunya bentar. Nah, Kecium bentar ya? lagi. Iya. Aromanya kecium sampai sini. Atau enggak kalau misalnya belum in game bentar lagi karena Keyboy belum megang handphone ya. Lihat aja orangnya udah megang handphone semua belum. Belum. Itu salah satu contoh. Oh, oke. Iya, kamu liatin tuh, dari tadi kan pada ditaruh semua kan handphonenya. Udah mulai dipegang semua, masukin game bentar lagi. Gerakan tubuhnya ya. Iya, Oke, itu, body language. itu namanya gerakan psikologi. Gerikan Bener gak? psikologi. Langsung kita back to the Oke. land of down. Here we go. Apakah kita akan kembali lagi ke Land of Dawn? So, yap. This is it, game yang ketiga, match point penentuan apakah berhasil direnggut oleh AP Brand atau Onyx Esports. Jauh mata memandang keunggulan dan keuntungan berada di tangan AP Brand sebetulnya, karena semua outer inner turret dari Onyx Esports sudah diamankan. Berikut juga dengan adanya beberapa sektor hutan ya sebetulnya. Oke, tapi kita bakal melihat di mana para pasukan dari Onyx Esports akan menuju ke arah sosok Lord nampaknya GP ya. Dari arah Lord ya bisa dibilang, yang dimana kalau kita bisa pastikan juga dari teman-teman AP Brand, mereka udah mulai melakukan setup yang cukup intens di area Lord Pit. Terlebih lagi kalau ngomongin Onyx Esports, mereka tidak mau terisolasi, mereka menolak untuk hal tersebut. Mereka bakal keluar dengan posisi mereka yang udah mulai tersebar. Boots yang bakal diutus untuk melakukan landing jauhnya dan hancurin karya satu outer turret. Finally ada turret yang hancur di tangan anak-anak Turret Onyx pertama. Esports. Turret pertama. Turret pertama dari data statistik kita yang dipecahkan oleh para pasukan dari Onyx Esports. Bahkan di depan sana Lord akan menjadi gratis. Tis. No cashback, nggak ada diskon sama sekali. Biasanya ada cashback, dapat Lord tumbang 1, dapat Lord minimal flicker musuh keluar. Tapi ini nggak ada. Tidak ada. Ini bener-bener gratis ting. Yap. Lord tanpa ada pertukaran, dan Onyx Esports kita bakal lihat karena kalau ngomongin damage leaderboard ini dipegang kendali oleh Pew, yang dimana dia juga memberikan peran dan kontribusi damage yang luar biasa besar dengan Impurage Talent Emblem yang sudah dia pakai juga.
Dan kita bakal lihat satu-satunya hero yang bisa mendapatkan 2 hero bahkannya dari Onyx Esports, ada Blazing Duet dan juga Real World Manipulations. Tapi kayaknya gak ada pengawalan yang cukup dari AP Brand. Yang buat setengah Lord akhirnya masih bisa di meltdown oleh Onyx Esports. Oh Kairi, jangan sampai termakan, itu dia Kairi. Aduh, hilang langsung dilenyapkan di dalam lane of dawn. Karena aku udah ngeliat banget dia tadi udah posisinya udah standby. Dia posisinya udah siap untuk memakan. Dan bahkan langsung termakan dengan instan ditelan bulat-bulat. Super Minion masih bergerak menuju ke arah tengah. Walaupun udah gak ada Defense Judgment, walaupun udah gak ada flicker dari Aquan. Tapi yang masalah utamanya adalah mereka gimana caranya bisa dapetin momentum. Flash di depan sana, Blazing Duet from cewek. Tapi tercancel. Tapi bahkan dua hilang. Decimate is on point. Ceweski, nggak ada carry yang bisa memberikan deal damage dari para pasukan Onyx selain Suns yang masih bertahan hidup. Yap, at least ada pertukaran, tapi sangat disayangkan sebetulnya Ceweski yang juga harus ikut tumbang di area teamfight yang terjadi. Dan kini AP Brand dengan hilangnya Super Marco, mereka kembali memukul atau bahkan mundur secara teratur, tidak mau terlalu overcommit mengingat pertahanan yang dimiliki oleh Onyx Esports dengan masih adanya Sun sebetulnya yang membuat mereka gak mau terlalu greedy. That's why mereka reset lagi, mundur ke arah depan, nge-buying time lagi, memanage wave minion. Dan Onyx Esports di sela-sela waktu seperti ini mereka bisa gunakan untuk kembali memperkuat setup mereka karena udah mulai terlihat di korelasi antara wall charge dan juga Keyboy punya 1 buah Time Race dan juga Time Revenge sebetulnya dengan adanya 1 pemain yang tumbang dan ada Lord Advantage di mana 17.000 damage yang ditorehkan dari turret damage melalui Lord tersebut yang membuat dari AP Brand mereka berhasil mensecure karya 1 base turret dari Onyx Esports. Ini gimana caranya Onyx masih harus bisa buying time lagi, clear minion, dorong minion. Dan kalau bisa mereka clear minion sambil mendorong laning jauhnya. Mereka benar-benar harus farming karena bisa secara tidak langsung mereka tuh benar-benar dimiskinkan. Ya. Lihat 10.000 gold difference, menit 15 itu masih beda. Itu masih belum bisa dihitung sebagai gold difference yang tidak ada arti. Masih sangat berarti. Karena itemnya masih banyak banget mereka yang kosong dan ompong-melompong. Benar. Apalagi Keyboy. Keyboy sih tadi kita lihat terakhir hanya mengandalkan immortality ya. Tapi dengan minimnya teamfight membuat bukan minim sih, teamfightnya yang berada di teritorial Onyx Esports membuat tadi setup dari Keyboy membuahkan hasil yang cukup dari tumbangnya Super Marco untuk kali pertama. Tapi terpantau Lord yang ketiga harusnya 4 ya. Berani banget Kairi. Ini level 14 nih dia nih. Lawannya level 15 mana di penjat setelah keluar begitu saja. Keyboy bakal dimakan. Keyboy dilenyapkan. Reward manipulation. Masih bisa selamat terbakar Flat Easy yang akan dipalaskan. Flat Easy still survive tapi pause. Flicker one chance. Tidak ada follow up damage. Super Marco yang malah memakan bot. No following up damage. Oh my god, mereka mendapatkan Lord dan untungnya mereka nggak mendapatkan di detik 16:41. Ini masih ada waktu untuk para pasukan Onyx Esports bisa menyusun kembali. Lordnya akan mungkin sebentar lagi hadir dan mungkin kita lihat Lordnya akan hadir di 17-11. Harusnya ya Lord secara free karena tadi setup dari Boots sebenarnya udah bagus. Cuman Ceweski yang di mengarah karya titik lain itu membuat akhirnya Boots harus tumbang tanpa dia pertukaran dua untuk nothing. Oh my Belum god. dia start ompong. Tukang somai kejebur god. Oh my god. 3 turret base ompong. Onyx Esports di dalam tekanan CV. Yes, ini benar-benar dalam tekanan yang cukup kuat. Karena lihat AP Brand, mereka bakal coba untuk menyokong Lord yang sudah di-secure dengan adanya manajemen wave minion mereka di beberapa kloter lainnya yang nanti bakal masuk secara berbarengan dengan adanya Lord yang berada di area bottom lane. Dan PR dari Onyx Esports semakin berat, tugas mereka adalah melakukan clear gak cuma ke wave minion, tapi bagaimana 5 hero dan juga 1 member tambahan yang dimiliki oleh AP Brand. Oke, kita bakal coba untuk mulai memasuki ke dalam base oleh para pasukan Onyx. Langsung ada battle dari remote secara belakang. Flat Tizi berada di gas depan. Akan mencoba mendapatkan seorang Call Tizi. Tapi ternyata depan sana Keyboy. Yang akan dimakan Keyboy. Target yang tidak biasa. Tapi base turretnya pecah. Onyx Esports ditumbangkan dengan 2-1. Ini bencana. Sadly, Onyx Esports harus merelakan poin terakhir di Best of 3 series kali ini jatuh di tangan anak-anak AP Brand yang berhasil mengamankan kemenangan yang cukup
telak sih. Bener ketika mereka berhasil nge-secure karya early. Tapi rata-rata 3 game berlangsung. Early yang megang, dia yang menang. Ya. Tapi